सिर्फ गर्व है। Halo taritanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Coleng. Di video kali ini saya mencoba merangkum film dari negara acak-acakan ini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan pasukan tentara India yang dipimpin oleh Kolonel Salman yang mendatangi markas FBI yang berada di Inggris. Maksud kedatangan ia ke sana untuk menjemput buronan yang paling dicari di India yang bernama si Botak. Nampaknya si Botak ini tidak takut dengan kedatangan pasukan tentara India. Terlihat ia masih sangat santuy meski kedatangan tentara itu untuk menjemputnya untuk diadili di India. Melihat kelakuan si Botak yang sangat cengengesan membuat ia harus menamparnya. Namun tidak lama dari itu datang anak buah si Botak yang langsung membantai pasukan FBI di sana. Setelah berhasil menghabisi pasukan FBI, anak buah si Botak lalu memberikan pistol kepada bosnya agar bisa membunuh Kolonel Salman. Si Botak lalu menyuruh Salman untuk mengatakan wasiat terakhir sebelum ia dibunuh. Salman yang siap mati pun berkata bahwa ini adalah kesalahan besar, akan ada seorang yang nanti balas dendam atas kematian dirinya. Si Botak yang tidak terima dengan ancaman itu pun lalu menembak kaki Salman lalu membakarnya hidup-hidup. Setelah itu, si Botak pun pergi dengan menaiki helikopter yang sudah disediakan oleh anak buahnya. Di dalam helikopter tersebut, bosnya itu menyuruh anak buahnya untuk mencuri berlian langka yang bernama Kohinoor. Jelang beberapa lama, masyarakat dihebohkan oleh pemberitaan bahwa kini berlian yang langka itu sudah dicuri oleh orang misterius, yang mana itu hal mustahil karena penjagaan di tempat itu sangatlah ketat. Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan sosok misterius sekaligus orang yang mencuri berlian langka itu yang bernama Amir. Nampaknya ia sangat puas dengan apa yang dia lakukan saat ini. Scene lalu berpindah ke seorang wanita cantik yang bernama Anna. Diketahui ia tinggal berdua bersama neneknya. Neneknya yang melihat Anna sendirian terus menyarankan Anna untuk mencari pasangan agar ada yang menjaganya. Namun di sini Anna masih fokus dengan pekerjaannya. Sehari-hari ia cuma bekerja dan bekerja. Nampaknya dengan kesibukan yang ia miliki, ia tidak memikirkan untuk mencari pasangan. Namun di malam harinya, Anna yang lagi asik menonton TV melihat sebuah iklan yang mempromosikan situs pencarian jodoh. Anna merasa tertarik dan mencoba keberuntungannya lewat situs tersebut. Setelah menemukan pria yang cocok dengan dirinya, ia lalu mengajak pria itu ketemuan di suatu tempat. Keesokan harinya diperlihatkan anak buah si Botak menemui Amir. Tujuan ia ke sana untuk bertransaksi jual beli berlian. Yang diketahui ia sudah ada janji bersama Amir untuk menukar uang 5 juta dolar dengan berlian langka tersebut. Amir yang sifatnya tengil pun lalu meminta mereka untuk bersabar karena ia ingin makan dulu. Menunggu Amir tidak selesai-selesai, lalu mereka mengancam tidak akan membayarnya. Lalu mereka malah ingin membunuh Amir. Amir yang tidak takut dengan gertakan mereka lalu berkata bahwa minuman yang mereka minum itu sudah diracuni. Namun di sini nampaknya Amir salah sasaran karena bukan mereka yang pingsan, melainkan pengunjung lain yang berada di dekatnya. Melihat itu, mereka pun langsung ingin menghabisi Amir. Namun di sini Amir berhasil lolos dari kejaran mereka. Di sisi lain, Anna yang ada janji ketemuan sama orang yang dikenali lewat situs kemarin terlihat sudah ada di kafe lagi menunggu kedatangan pasangannya yang gak kunjung datang. Dan kebetulan Amir yang berusaha kabur dari kejaran anak buah si Botak mampir ke tempat yang sama.
Menyangka itu adalah pasangan kencannya, Ana lalu memanggil Amir untuk menyamperinya. Amir yang sudah lama ngejomblo pun tanpa basa-basi langsung menyamperinya dan mengaku bahwa dia adalah orang yang ditunggu oleh Ana. Di sana terlihat mereka saling cocok satu sama lain. Meski di sini Amir berusaha menjadi orang lain, ia tidak tanggung untuk mengobrol panjang lebar tentang dirinya. Mereka lalu melanjutkan kesenangannya dengan menari ala India dan diiringi musik dangdutan. Tisbay titbay, stay titbay, stay titbay. Terbang ting istang, dir durday. Ting bikis tau tiki bay, ting bikis tau tiki bay, tibay ting istang neu per durday. Melihat anak buah si botak ada di sana, Amir dengan sengaja menumpahkan minumannya kepada Ana, lalu menyuruh Ana untuk ke kamar mandi. Sebelum ia pergi, Amir menyelipkan berliannya di dalam tasnya Ana, lalu ia melawan anak buah si botak itu. Melihat banyaknya anak buah si botak yang berusaha membunuhnya, ia memilih kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Ana yang baru saja kembali dari kamar mandi sangat dibuat terkejut melihat keadaan di kafe tersebut sudah amburadul. Ditambah ada pria yang baru saja datang ke tempat itu, yang tidak lain itu adalah pria yang ditunggu oleh Ana. Ana yang kebingungan dengan semua itu pun memilih pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ia yang lagi kesal dengan kejadian tadi tidak sengaja menabrak seseorang yang menghalangi jalannya. Namun setelah ia mengecek, ternyata orang yang ditabrak itu adalah si Amir yang berusaha memberitahukan Ana bahwa dirinya sekarang dalam bahaya. Ana yang belum mengerti malah marah-marah terhadap Amir. Amir lalu menjelaskan semuanya tentang kejadian yang menimpanya. Setelah sedikit berbincang-bincang, Amir minta tolong kepada Ana untuk mengobati lukanya. Setelah itu, Amir diam-diam mengambil berlian yang tadi diselipkan ke tas Ana. Lalu Amir membius Ana dengan obat tidur. Sebelum ia tidak sadarkan diri, Amir memberitahukan identitasnya yang seorang pencuri internasional. Lalu ia menjelaskan kalau nanti ada pihak penegak hukum yang berusaha mencarinya, Ana disuruh untuk mengambil pistol yang diselipkan di belakang mobil. Dan benar saja, keesokan harinya pihak penegak hukum mendatangi tempat kekacauan yang terjadi untuk mencari informasi keberadaan Amir sekarang. Namun pemilik kafe menyarankan untuk menemui seseorang wanita yang tidak lain itu adalah Ana untuk mencari informasi lebih lanjut. Singkat cerita, pihak hukum itu berhasil menemukan keberadaan Ana. Lalu mereka membawa Ana ke kantor polisi untuk meminta keterangan tentang keberadaan Amir. Namun di tengah perjalanan, Ana mulai curiga tentang orang tersebut karena tujuan mereka ke kantor polisi sudah dilewati. Ana lalu teringat tentang pesan disampaikan oleh Amir. Seketika itu, Ana langsung mencari keberadaan pistol yang dikatakan oleh Amir. Setelah menemukan pistol itu, Ana lalu mengancam mereka untuk tidak macam-macam. Tidak lama dari itu, datang Amir yang berusaha menyelamatkan Ana, dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Drive. Setelah berhasil menyelamatkan Ana, Amir berusaha melawan mereka. Melihat ada kesempatan, Ana pun kabur dari tempat tersebut. Ana yang berusaha kabur pun tidak sengaja bertemu dengan manajer pekerjaannya. Nampaknya si manajer tersebut suka dengan Ana. Namun di tengah obrolannya, datang Amir yang langsung meminta meminjamkannya mobil kepada si manajer itu. Namun si manajer enggan untuk meminjamkannya. Mendengar itu, Amir pun langsung menembaknya dan mengatakan bahwa luka tembaknya itu tidak terlalu parah. Setelah itu, Amir pun pergi. इस गोली से
bullshit. Di perjalanan, Ana marah-marah terhadap Amir yang seenaknya saja mencuri mobil milik orang lain. Namun di sini Amir menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin membantu Ana. Ana yang kesal dengan sikap Amir lalu menyuruh Amir untuk meninggalkannya. Amir lalu menurut perkataan Ana dan ingin meninggalkannya. Setelah turun dari mobil, Amir lalu mencuri mobil orang lain. Namun Ana yang tidak terima karena Amir meninggalkannya tiba-tiba marah lagi kepada Amir. Amir yang kesal dengan sikap Ana pun mau tidak mau harus membawanya kembali. Di perjalanan terlihat polisi yang berusaha mencari mobil yang dikendarai oleh Amir sebelumnya. Terlihat dari wajah Ana mulai percaya bahwa Amir sungguh-sungguh ingin melindunginya. Sejak saat itu mulai tumbuh benih-benih asmara dari keduanya. Di saat momen itu Ana melihat Amir sedang memandangi sebuah rumah seakan menandakan bahwa Amir sedang merindukan rumah itu. Setelah itu mereka mampir ke sebuah restoran. Di sana Ana menanyakan tentang siapa Amir sebenarnya. Lalu Amir mengeluarkan berlian yang selama ini ia simpan. Melihat berlian ada di depan matanya sontak membuat Ana kaget dan masih tidak percaya selama ini yang melindunginya adalah seorang pencuri internasional. Namun di tengah obrolan mereka, Amir melihat banyaknya penegak hukum yang ada di sana. Amir yang tidak punya cara lain untuk melarikan diri, pura-pura menodongkan senjata kepada Ana untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur dari sana, Amir lalu membawa Ana ke sebuah pulau yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Ana yang baru sadar dari pingsannya pun kaget dengan apa yang dia lihat saat ini. Ana pun meluapkan emosinya kepada Amir karena telah melibatkannya dengan masalah yang ia hadapi saat ini. Lalu Ana berlari ke dalam hutan dan bermaksud untuk menelpon neneknya yang berada di kota. Kebetulan neneknya yang lagi diwawancari oleh media pun dengan gampangnya polisi bisa melacak keberadaan mereka. Di sisi lain nampaknya anak buah si botak juga mengetahui posisi mereka. Terlihat mereka sudah berada di pulau itu untuk mencari keberadaan Amir. Setelah menemukan Amir, mereka pun berusaha menyerang Amir dan Ana. Namun Amir di sini berusaha melawan dengan keahlian yang ia miliki. Ia pun menginterogasi salah satu komplotan mereka. Lalu ia menanyakan siapa yang menyuruh dia untuk membunuhnya. Ia yang terdesak pun lalu memberitahukan bahwa yang menyuruhnya adalah si botak. Namun tidak lama dari itu muncul anak buah si botak yang lain yang memaksa Amir untuk kabur melarikan diri. Singkat cerita, mereka kini berada di Praha. Di sana Ana sangat mengagumi Amir karena telah beberapa kali menolongnya. Karena itu, kini mereka mulai dekat kembali. Di malam harinya, mereka menyamperi tempat judi yang ada di kota itu. Maksud mereka datang ke sana untuk mencari seseorang yang dekat dengan si botak. Setelah menemukan orangnya, Amir memanfaatkan Ana untuk memancing orang itu. Setelah ia terpancing, Ana lalu kembali menemui Amir untuk memberitahukan bahwa dia sudah berhasil. Setelah itu, Amir menyuruh Ana pulang karena itu berbahaya untuk dirinya. Di sisi lain, anak buah si botak yang masih mencari keberadaan Ana malah dikagetkan dengan berlian yang tiba-tiba ada di dekatnya. Setelah ia mengambil berlian itu, tiba-tiba Amir dari belakang merebut kembali. Merasa dipermainkan oleh Amir, pria itu lalu menyerang Amir. Namun setelah Amir hampir membunuh pria itu, datang anak buah si botak yang lain yang berusaha menebakinya. Merasa situasi genting, Amir berlindung di belakang pria itu. Di sisi lain, Ana yang mau kembali ke penginapannya harus bertemu lagi dengan penegak hukum. Lalu ia dibawa paksa oleh penegak hukum itu ke kantor di sana untuk diinterogasi. Di sana si penegak hukum menyarankan Ana untuk menjauhi Amir karena Amir sekarang menjadi buronan internasional. Dan apabila ia tidak menuruti, maka ia akan dicap sebagai penjahat internasional juga. Agar status buronan Ana dicabut, ia dipaksa untuk bekerja sama menangkap Amir dengan dibekali alat pelacak agar polisi bisa melacak keberadaannya kalau sedang bersama Amir. Di sini Ana dengan berat hati menuruti perkataan penegak hukum tersebut sampai di mana ia bertemu kepada Amir.
Di sana ia menjelaskan semuanya tentang kejadian itu. Lalu Ana mengeluarkan alat pelacaknya. Melihat itu, Amir pun langsung mengaktifkan pelacak itu dan seketika polisi pun mengetahui keberadaan ia sekarang. Merasa terdesak, Amir berusaha kabur dari sana. Namun ia berhasil tertembak yang membuat ia jatuh ke dasar laut. Dikira semua sudah selesai, penegak hukum itu lalu membebaskan Ana dari status buronan karena telah berhasil merebut berlian dari Amir. Setelah kejadian itu, Ana pun kembali ke kampung halamannya. Sekarang ia melakukan aktivitas seperti biasanya, meski ia sangat merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Amir. Seketika itu, ia teringat tentang rumah yang pernah dibahas oleh Amir. Ia pun langsung bergegas mencari rumah tersebut. Setelah berhasil menemukan keberadaan rumah itu, ia disambut baik oleh keluarga di sana, yang ternyata itu adalah keluarga Amir. Di sini terungkap fakta bahwa tentara yang dibunuh oleh si botak itu adalah kakak Amir. Di sana ayahnya Amir mengatakan kepada Ana bahwa Amir sejak kecil jago berenang. Setelah Ana pulang, di perjalanan ada seseorang yang menculiknya. Yang seseorang yang menculiknya itu adalah si botak yang bermaksud menanyakan tentang berlian yang asli. Yang ternyata Amir sudah menukar berlian tersebut dengan berlian palsu. Di sini juga muncul si penegak hukum yang ternyata bersekongkol bersama si botak untuk memiliki berlian itu. Si botak yang sudah habis kesabarannya menyuntikkan cairan untuk membuat Ana bisa jujur. Di sana Ana menceritakan semuanya tentang Amir yang masih hidup dan sekarang ia sedang mencari keberadaannya. Dan benar saja, tidak lama dari itu Amir sampai ke sana dan langsung membantai penjaga di luar. Setelah menghabisi penjaga di luar, Amir pun masuk untuk menyelamatkan Ana. Di saat si botak bertanya di mana berlian itu berada, di sini terkuak fakta bahwa sebenarnya berlian itu masih tetap aman di posisinya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah strategi operasi gabungan yang melibatkan pemerintah India dengan FBI. Mendengar perkataan itu, si botak pun marah dan langsung menodongkan senjata terhadap Amir. Namun di sini Amir tidak takut, malah mengucapkan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Kolonel Salman. Amir datang ke sana ingin menuntut balas atas kematian kakaknya. Mendengar itu, si botak yang awalnya cengengesan itu dibuat sangat panik melihat kesungguhan Amir. Di sini Amir sudah memasangkan bom waktu untuk menghancurkan markas si botak itu. Namun setelah bom itu meledak, si botak itu berhasil melarikan diri. Lalu Amir berusaha mengejarnya dan menghabisi sisa anak buah si botak yang berada di sana. Setelah itu, Amir lanjut mengejar si botak dengan menggunakan sepeda. Namun di perjalanan, ia dihadang oleh si botak dan anak buahnya yang membuat Ana tertangkap. Di sana Amir disuruh mengambil berlian yang asli agar bisa melihat Ana hidup-hidup. Amir yang tidak berdaya pun dikeroyok oleh anak buah si botak. Namun seketika Amir bangkit dan langsung menghabisi mereka. Setelah berhasil, Amir pun berusaha mengejar mobil yang dikendarai oleh si botak. Namun setibanya di sana, Amir yang melihat si botak sudah lepas landas dengan menaiki pesawat tidak kehabisan akal. Ia pun menembaki pesawat itu dan berhasil menyusulnya. Di dalam pesawat, Ana yang disekap pun berusaha berontak. Setelah berhasil menghabisi anak buah si botak pun muncul. Si botak yang kesal pun ingin membunuh Ana. Namun tiba-tiba api muncul dan membakar isi dalam pesawat. Si botak lalu meninggalkan Ana dan berusaha kabur dari tempat itu. Namun ia harus dihadapkan dengan Amir yang berhasil mengetahui keberadaannya. Dan final battle pun terjadi. Amir yang berhasil menyudutkan si botak, ia pun langsung melemparkannya ke kobaran api itu dan berusaha menyelamatkan Ana yang masih terjebak di dalam pesawat. Setelah ia berusaha kabur, tiba-tiba si botak bangkit kembali. Namun di sini Amir berhasil mengalahkan si botak itu. Melihat pesawat akan meledak, Amir pun berusaha menyelamatkan diri. Namun ia yang tidak sadarkan diri akibat pertarungan tadi diselamatkan oleh Ana. Setelah itu mereka terlihat dibawa oleh pasukan tentara yang berhasil menyelamatkan mereka. Setelah tersadar, Ana lalu membawa Amir ke rumahnya untuk dipertemukan kembali dengan keluarganya. Terlihat mereka sedang melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Namun dengan begitu film pun tamat.
Pesan moral yang terdapat dalam film ini yaitu ialah itu. Saya Cok Ling izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.